Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini. Pesan semesta untuk Gemini September 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Gemini. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Gemini ya. Sun, Moon, Rising dan Gemini. Pesan semesta untuk Gemini bulan September 2024. 7 kartu ya, aku ambil 7 kartu untuk pesan semesta Gemini. The High Priestess, Queen of Swords, Edge of Wands, Five of Wands, Oke, Gemini. Jadi kalau lihat ini kartu pertama, The High Priestess, jadi aku rasa ada ketidakpercayaan diri atau ada kecemasan di dalam diri kamu tentang sesuatu yang mungkin kamu ngerasa bahwa kamu nggak layak berada di posisi tersebut, atau kamu tidak layak berada di kondisi tersebut, atau kamu tidak layak mendapatkan sesuatu. Jadi kayak ada ketidakpercayaan diri, atau ada kecemasan, atau ada kekhawatiran gitu ya. Jadi mungkin kamu ngerasa bahwa aku pantas nggak sih ngedapatin itu ya. Gitu mungkin apapun ini ya yang saat ini sedang kamu alami. Oke, jadi bisa aja nih kamu saat ini lagi pada kondisi yang kurang percaya diri atau cemas dan lain sebagainya ya. Atau kenapa muncul perasaan-perasaan seperti ini? Mungkin karena kamu seringkali diabaikan oleh orang lain atau tidak dianggap keberadaan kamu oleh orang lain, bisa aja gitu ya. Karena Gemini ini kan tipe orang yang lumayan supel ya gitu. Jadi ketika dia tidak dianggap atau tidak diapresiasi kehadirannya, mungkin disinilah kayak dia ngedapetin kepahitan atau penderitaan gitu ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Queen of Swords gitu. Aku rasa di sini mungkin. Dan lagi ada beberapa dari kalian yang mungkin compare diri kalian dengan diri orang lain gitu, which is ini tidak bijak ya gitu. Dengan kondisi kamu yang seperti ini gitu ya, kamu kurang percaya diri dan lain sebagainya gitu, yakinlah bahwa kenapa Tuhan kasih kamu kondisi dimana kamu dipertemukan atau kamu kasih sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kamu ya. Memang kamu layak ngedapetin itu ya. Jadi memang kamu layak ngedapetin itu. Bisa apa aja yang di sini ya. Bisa soal pasangan, bisa soal hadiah, bisa soal jabatan, posisi dan semuanya gitu. Jadi kamu jangan compare diri kamu dengan orang lain gitu. Jadi mungkin kamu menganggap bahwa oke, orang lain mungkin lebih layak ngedapetin ini semua. Enggak gitu ya. Kalau Tuhan udah kasih di hadapan kamu ini nih gitu ya, kabar baiknya, rewardnya atau hadiahnya atau bonusnya, ya udah memang ini layak kamu terima dengan lapang dada gitu ya. Jadi jangan kamu kerdilkan diri kamu sendiri gitu. Kalau orang lain aja nggak bisa kasih kamu apresiasi, masa kamu enggak sih ya. Jadi kamu yang harus terlebih dahulu mengasih apresiasi untuk diri kamu sendiri ya. Untuk diri kamu sendiri, untuk perjuangan kamu gitu ya. Kamu berada di titik ini tidak lain tidak bukan karena memang diri kamu sendiri ya. Diri kamu sendiri ya. Ya tentu ada faktor-faktor lain, misalnya kerjasama dan lain gitu ya. Itu di luar
di luar diri kita ya. Tapi untuk saat ini, untuk case kamu ini, jadi untuk kamu lebih kayak percaya diri, untuk kamu lebih kayak menghargai apa yang kamu miliki ya, dengan kamu bersyukur dengan apapun yang saat ini kamu peroleh, apapun yang saat ini kamu miliki ya. Queen of Swords gitu. Jadi perasaan tidak percaya dirinya kamu ini sebenarnya ini menghambat perkembangan diri kamu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa ngedapetin yang lebih dari sekarang, tapi karena kamu kurang percaya diri dan terlalu cemas, overthinking lah, mikirin pendapat orang lain, nanti nggak diterima dan sebagainya, inilah yang menghambat kamu. Jadi sebenarnya mungkin kamu udah bisa berada di level 10 nih, tapi kamu masih berada di level 5 atau level 6 gitu. Ini salah satunya adalah diri kamu yang kurang percaya diri ya. Oke, Edge of Wands dan Five of Wands gitu. Five of Wands ini kebalik dan Edge of Wands ini kebalik. Jadi di bulan September ini kalau bisa kamu membangun jaringan lagi, atau bisa aja komunitas lagi, bisa komunitas lama atau komunitas baru. Kalau komunitas lama ini udah nggak sefrekuensi, udah nggak cocok dengan kamu, ya udah kamu bangun lagi komunitas baru ya. Komunitas-komunitas ini bisa aja offline atau online ya. Sekarang kan lagi era digital ya gitu, semuanya bisa dibangun secara online. Edge of Wands gitu. Ketika kamu ngerasa tidak percaya diri dengan kemampuan kamu saat ini, atau kamu lagi di titik dimana kamu tidak ada motivasi ya gitu, coba cari apapun yang bisa menjadi kelebihan kamu gitu, dan kamu pakai kelebihan itu untuk memberi identitas bagi diri kamu ya. Jadi misal kamu ada kelebihan, kamu public speakingnya bagus nih gitu, ya udah kamu manfaatkan public speaking kamu itu untuk menggambarkan diri kamu bahwa aku adalah orang yang mempunyai public speaking bagus gitu. Lebih-lebih misal public speaking ini kamu geluti, and then kamu bisa jadi misal buka kelas public speaking, atau kamu jadi public speaker, kamu bisa jadi kasih kelas motivasi ya, bisa aja ya. Ini contoh misalkan ya, jadi ketika diri kamu tidak percaya diri, ini di bulan September gitu, ini waktunya kamu merilis semuanya gitu, kekhawatiran, overthinking dan lain sebagainya. Sorry kalau penjelasanku maju mundur ya gitu. Dan di sini waktunya kamu untuk membangun diri kamu yang sebenarnya, membangun jati diri lah, atau membangun personal branding, membangun apa yang ingin kamu gambarkan sebagai diri ya. Oke. So, Ten of Wands dan Six of Pentacles ini nih semuanya kebalik nih, 4 kartu ini kebalik. Jadi ruang gerak kamu itu sebenarnya sangat bisa luas jangkauannya gitu. Tapi kenapa menjadi sempit dan terhambat? Ini karena diri kamu sendiri yang kurang bisa memanfaatkan kekuatan, kelebihan, kemahiran dan skill kamu gitu. Jadi this is time for you untuk lebih percaya diri lagi ya gitu, dan kamu lebih bisa untuk ngeboost fire in your body, fire in your soul ya, itu lebih diboost lagi. Jadi kamu lebih semangat, lebih punya karakter yang jelas gitu ya, yang terstruktur gitu ya. Semoga paham ya apa yang maksud aku. Atau ini pesannya semesta kayak gini. Jadi mungkin kamu udah lama kayak lebih milih menyendiri. Nggak ada salahnya, kita memang sometimes butuh waktu untuk menyendiri supaya kita tuh lebih kenal diri kita seperti apa. Tapi jika kamu hanyut dalam kesendirian dan kesepian, ini yang mungkin kurang positif ya, jatuhnya tidak produktif.
Jadi bisa tolong dibedakan antara kesendirian dan kesepian gitu ya. Sometimes kita butuh waktu sendiri untuk kontemplasi diri, untuk refleksi diri, untuk recharge energi, apalagi yang introvert, untuk netralin energi gitu ya. Beberapa orang yang tipe-tipe projector ini sangat perlu waktu sendiri ya untuk recharge energi ya. Oke. Sign of Wand, jadi sebenarnya kamu tuh bisa bersinar seluas-luasnya atau bisa berkembang luar biasa di luar jangkauan, tapi karena hambatannya ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi bayangan kamu itu tidak bisa dinikmati atau tidak bisa dilihat orang banyak, tidak bisa menginspirasi orang banyak, tidak bisa berguna untuk orang banyak, atau tidak bisa menghasilkan cuan yang banyak, karena ini tadi kamu sendiri yang membatasi pola pikir kamu sendiri yang membatasi ruang lingkup gerak kamu ya. Oke, dan Six of Pentacles gitu, dan kamu ini sebenarnya agak kontradiktif dengan Gemini ya. Jadi ya mungkin ini ada sesuatu hal yang akhirnya membuat kamu seperti ini gitu ya, yang istilahnya sebenarnya Gemini tuh terkenal super friendly gitu. Dan tapi ini Sun Moon Rising ya, Sun Moon Rising Gemini. Six of Pentacle ini kaitannya dengan relasi juga. Five of Wands tadi aku ngomongin soal relasi juga. Dan di sini mungkin aku lebih tekankan pada relasi-relasi atau circle yang positif, yang nggak toksik. Jadi mungkin kita bangun komunitas seluas-luasnya, kita bangun circle yang bagus dan mungkin seluas-luasnya, tapi kita juga harus bisa set boundaries gitu. Jadi kita harus yang at least 5-10 orang terdekat kita tahu betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang produktif gitu ya. Jadi tidak hanya seorang teman, tapi bisa menjadi sahabat mungkin gitu. Tidak hanya seorang, ya nggak harus banyak ya, mungkin 3-5 gitu ya. Kalau 10 beberapa ada yang kebanyakan, kalau untuk yang circle terdekat ya gitu ya, maybe 2-3-5 gitu ya. Kalau 10 mungkin jatuhnya lebih ke teman, tapi nggak tahu, ada beberapa orang yang tipenya extrovert gitu ya, it's fine punya banyak teman dan semuanya dalam satu komunitas yang positif, yang satu frekuensi gitu. Tapi beberapa orang nggak bisa punya banyak teman dekat, hanya beberapa aja. Tapi untuk relasi ya kita bebas, sebebas-bebasnya, seluas-luasnya ya gitu, untuk relasi, untuk pertemanan, untuk kenalan gitu ya. Tapi at least kamu set boundaries bahwa orang-orang tertentu aja yang bisa dekat banget sama kamu, yang dimana mereka ini adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang produktif, orang-orang yang bisa mensupport kamu lahir dan batin ya, mensupport kamu di saat suka dan duka gitu ya. Jadi true friendship di sini ya, real friendship. Set boundaries dengan orang-orang yang bikin kamu toxic juga ya. Tapi kita buka pertemanan seluas-luasnya untuk sharing informasi, untuk knowledge, untuk kerjaan dan lain sebagainya. Oke, Knight of Swords dan Two of Cups gitu. Beberapa dari Gemini mungkin tumpang tindih ya. Kenapa sih kurang percaya diri, kenapa overthinking, kenapa cemas dan lain sebagainya? Karena mungkin ada goals di mana kamu kurang bisa ngesetnya. Jadi mungkin kamu punya goals misalnya di umur 30 atau 35, aku harus bisa bikin bisnis sendiri, atau aku harus punya side job di mana side job ini nih bisa ngebantu aku ke depannya supaya financial freedom. Tapi kamu nggak bisa ngeset atau mengatur goals ini dengan baik gitu ya, secara detail. Makanya beberapa hal mungkin kamu merasa cemas di lini-lini tertentu. Dan beberapa dari kalian mungkin bekerja yang kaitannya dengan orang banyak, dan di sini mungkin sedikit
menyiksa ya gitu. Kalau misalnya apalagi kamu tipe yang introvert, tipe yang projector gitu ya. Jadi buat satu waktu dimana kamu bener-bener free dari semuanya, bener-bener ya udah waktu dan diri kamu saja untuk kontemplasi dan untuk recharge energi. Dan bikin satu waktu dimana kamu bikin ulang, set ulang goals kamu itu apa di bulan September ini dan menuju di akhir tahun ini. Jadi set ulang secara detail, kamu bikin per minggu atau per bulan gitu. Kamu set secara detail targetnya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya memicu kamu untuk cemas ini bisa terminimalisir ya. Net Oswald di sini karena kamu tidak bisa seimbang, tidak bisa membalancekan nggak ada life balance gitu ya. Jadi nggak ada keseimbangan antara kehidupan kamu dan keseimbangan antara kamu mikirin pekerjaan dan atau mikirin masalah yang lain. Jadi di sini proporsi waktu untuk bekerja, untuk istirahat, untuk entertainment itu harus mungkin diatur sih supaya lebih sehat aja ya. And then Two of Cups ya. Two of Cups ini aku rasa mungkin kamu sering kali moodian, bad mood, atau mungkin ya balik lagi fire in your body, in your soul-nya tuh nggak nyala. Jadi kamu perlu untuk ngeboost itu dan kamu perlu untuk balance energi kamu supaya energi kamu tuh tetap berada pada vibrasi yang oke. Jadi ketika misal ada sesuatu nih, kamu bisa cepat untuk switch gitu. Sometimes memang kan kita nggak bisa nih ngatur every day kita selalu pada kondisi vibrasi yang oke. Tapi ketika di saat kita misalnya nih ke-trigger sesuatu and then kita bad mood and then kita misalnya sedih, ya kita rasain emosinya seperti apa. Kita sadari bahwa kita sedang mengalami emosi itu. Tapi kemudian setelah itu kita harus sadar bahwa oke, ini hanya sementara dan kita harus rilis emosinya seperti itu. Kita rilis emosi semuanya yang ngeganggu vibrasi kita, and then kita balik lagi ke setelan awal gitu. Ini nggak mudah dan aku juga masih belajar untuk cari ritme yang paling bagus ya gitu. Jadi mungkin tiap orang akan berbeda formulasinya gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin bisa dipakai di sini. Jadi contoh misal nih, tiba-tiba lagi bad mood swing gitu ya. Kita harus cari tahu kita bad mood kenapa. Setelah kita tahu penyebabnya, and then kita berusaha untuk ya kita sadari dulu emosi itu kalau kita bad mood, ya terus kita berkemauan untuk rilis ya. Aku mau nggak sih rilis ini, emosi ini gitu. Jawab, and then aku bisa nggak sih rilis emosi ini? Kamu jawab. Terus kapan aku mau dan bisa rilis ini gitu, kamu jawab gitu. And then kamu ya ini tergantung sebenarnya bad moodnya apa gitu ya. Kalau hanya trigger kecil mungkin kita bisa dengan segera waktunya untuk merilis gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ini soal traumatik, soal inner child, mungkin kita ini butuh waktu yang lama gitu. Jadi akan berbeda. Tapi ketika ini aku kasih saran buat yang dikit-dikit aja, ke trigger apalah gitu ya, sedikit gitu. Bad mood ya. Kamu sadari dulu emosinya, kamu rilis emosinya, and then kamu switch energi kamu dengan cara mungkin kamu dengerin musik atau meditasi atau journaling bisa, atau mungkin kamu makan es krim ya, atau mungkin kamu berjemur ya, bisa ya. Ini tentu tiap orang akan berbeda ya gitu, tapi ini contoh kecil aja. Oke, jadi kamu stabilkan emosi, energi, kehidupan kamu supaya ini nih tetap kamu berada pada kondisi yang oke, vibrasi yang oke. Oke, pesan semestanya seperti ini ya.
I don't know this is resonate atau enggak, tapi semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Gemini. Jadi jangan sampai diri kamu terkungkung, dan terkungkung ini karena mindset pola pikir kamu sendiri. Oke. Set limits with draining people ya. Jadi sebenarnya ini tuh challenge ya, challenge dimana kamu tuh diminta untuk bangun komunitas atau bangun relasi atau apa ya. Ini mungkin bahasanya nggak harus secara tekstual seperti ini ya. Nggak hanya, tapi secara kontekstual mungkin akan berbeda. Jadi kamu bangun relasi, bangun komunitas gitu ya. Tapi tidak harus kayak oke, gue mau bangun komunitas ini nih, nggak harus gitu ya. Intinya kamu coba untuk memperluas jaringan kamu, memperluas ini. Gampangnya gini, misal kamu kerja sebagai konten kreator nih, misal ya udah kamu bangun tribe kamu dengan kamu mungkin bikin konten rajin, terus bikin grup mungkin gitu ya untuk tanya jawab feedback. Ini contoh aja ya. Secara detail mungkin kamu kalau resonate bisa konseling aja langsung ke aku ya. Dan ya ini agak challenging memang ya gitu. Kita disuruh untuk bangun relasi ya seluas-luasnya, tapi disuruh juga set limits people. Jadi kita harus ya set limits with draining people. Jadi kita harus menghindari orang-orang yang bikin energi kita ke drain, kekuras habis gitu ya. Kita harus ngeman-ngeman diri kita secara energi ya. Secara energi ini kan ngaruh banget ke kesehatan kita, ke pikiran kita, ke apapun yang kita lakukan ya. When people are depleting you, kindly set a limit, such as I only have 10 minutes to listen now. Such self-care is respectful and empowering. Jadi mungkin ketika kamu nggak bisa ngatasi nih, ya udah kamu kasih, tapi kamu mungkin dari awal oke, aku set boundaries hanya sampai, aku kasih batasan hanya sampai di sini, maybe hanya beberapa menit aja kamu ketemu mereka, dan tidak sampai kamu apa ya kayak ini memang agak susah. Harus beberapa orang yang mungkin bisa atau harus dipelajari dulu. Jadi ketika kamu ketemu orang-orang yang toksik dan nggak bisa dihindari, ya udah kamu ketemu aja, tapi jangan sampai kamu tuh terlalu lama dengan mereka. Ini gampangnya seperti, atau jangan libatkan kamu secara diri 100%, secara energi kamu 100% ke mereka gitu ya. Entah mereka sedang apa-apa, jadi kamu kayak udah bikin batasan aja secara energi. Ya ini perlu praktek sih, memang nggak bisa kayak diomongin, sekedar diomongin kayak gini aja. Oke, thank you so much for watching Gemini. I don't know this is resonate atau enggak. Semoga penjelasanku yang belibet ini dari awal sampai akhir bisa kamu pahami, kamu simak dengan disimak dengan baik ya gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kamu di bulan September ini gitu ya. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye.